Coba bayangin deh, ada senjata yang melesat super cepat, gerakan yang nggak bisa ditebak, sampai-sampai sistem pertahanan paling canggih di dunia pun jadi kelihatan nggak berguna. Nah, hari ini kita bakal ngomongin soal era baru dalam dunia peperangan yang didominasi sama kelas senjata yang benar-benar revolusioner ini. Ini bukan pertanyaan biasa loh. Ini adalah dilema yang bikin para jenderal di seluruh dunia pusing tujuh keliling. Selama ini kan, sistem pertahanan udara itu ibaratnya kayak menangkap bola yang dilempar lurus. Gampang diprediksi. Tapi gimana ceritanya kalau bola itu tiba-tiba melesat 15 kali lebih cepat dari peluru dan bisa belok seenaknya di tengah jalan? Nah, itu dia teka-teki baru yang harus dipecahkan. Jadi, apa sih yang bikin senjata-senjata ini beda banget? Jawabannya ada di dua hal utama yang mengubah segalanya. Kecepatan yang gila-gilaan dan kemampuan manuver yang dulunya dianggap mustahil. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, soal kecepatan hipersonik. Ini bukan sekedar cepat biasa ya. Mach 5 itu artinya 5 kali kecepatan suara. Bayangin aja, rudal ini bisa terbang ribuan kilometer cuma dalam hitungan menit. Ini jelas bikin waktu buat sistem pertahanan untuk mendeteksi, melacak, dan merespons jadi super singkat. Yang tadinya punya waktu beberapa menit, sekarang ya cuma hitungan detik. Kalau kecepatan ekstrim itu pukulan pertama, teknologi HGV ini nih pukulan kali knockout-nya. Lupakan rudal balistik biasa yang lintasannya lurus-lurus aja dan bisa dihitung. Bayangin sebuah hulu ledak yang setelah diluncurkan ke angkasa, dia meluncur lagi masuk ke atmosfer dengan kecepatan hipersonik. Dan yang paling penting, dia bisa bermanuver. Bisa belok kanan, belok kiri, menukik, menghindari semua tembakan pencegah. Kombinasi inilah yang bikin HGV jadi mimpi buruk buat pertahanan udara manapun. Dan ini bukan lagi cuma teori atau konsep di atas kertas. Kita udah lihat wujud nyatanya. Kenalan yuk sama Fatah 2, rudal hipersonik milik Iran. Sebuah senjata yang kalau klaimnya benar bisa mengubah total peta kekuatan di salah satu wilayah paling panas di dunia. Coba kita lihat angka-angka yang diklaim Iran ini. Kecepatan sampai Mach 15, itu luar biasa cepat. Jangkauannya 1.500 km, artinya rudal ini bisa kena hampir semua target strategis di Timur Tengah dari wilayah Iran. Tapi, perhatiin deh poin terakhir ini, karena ini yang paling krusial. Kemampuan manuver ekstrim di fase akhir. Artinya, pas udah deket target, pas sistem pertahanan lagi coba nembak jatuh, rudal ini masih bisa ngeles. Para ahli kayak Tol Inbar pun setuju, kalau semua klaim soal Fatah 2 ini terbukti benar di lapangan, ini bukan sekedar senjata baru. Ini adalah tantangan mendasar buat seluruh arsitektur pertahanan udara yang kita kenal selama ini. Nah, biar kita benar-benar paham lompatan teknologinya sejauh apa, yuk kita bandingkan Fatah 2 sama senjata yang mungkin lebih kita kenal, rudal jelajah Tomahawk andalannya Amerika Serikat. Biar perspektifnya lebih jelas. Lihat angka ini, Tomahawk itu rudal jelajah subsonik, kecepatannya cuma sekitar 880 km per jam. Cepat sih, tapi ini kayak ngebandingin mobil balap sama pesawat jet hipersonik. Kecepatannya Tomahawk bahkan belum sampai Mach 1, sementara Fatah 2 diklaim bisa sampai Mach 15. Jelas beda kelas banget. Jadi, gimana caranya Tomahawk bisa efektif? Bukan pakai kecepatan, tapi pakai cara siluman. Dia terbang super rendah, ngikutin kontur daratan, ngikutin lembah dan bukit, biar bisa sembunyi dari radar. Filosofinya itu, jangan sampai kelihatan. Ini kebalikan total dari filosofi hipersonik yang seolah teriak, kejar aku kalau bisa. Dan keefektifan ini tentu ada harganya. Satu unit rudal Tomahawk itu harganya sekitar $1,5 juta Amerika. Senjata presisi yang mahal banget. Nah, ingat-ingat ya angka ini karena nanti bakal jadi penting banget. Oke, jadi kita punya dua filosofi yang beda banget kan? Di satu sisi, ada si ninja yang gerakannya senyap. Di sisi lain, ada monster yang lari kencang nabrakin semua pertahanan. Yuk kita lihat perbandingan langsung dari dua cara berperang ini. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada Fatah 2 yang dirancang buat nembus pertahanan dengan kecepatan brutal dan gerakan yang nggak bisa ditebak. Filosofinya, kamu nggak bisa menghentikan sesuatu yang nggak bisa kamu kejar. Di sisi lain, ada Tomahawk yang andalannya adalah siluman dan presisi. Filosofinya, kamu nggak bisa menghentikan sesuatu yang nggak bisa kamu lihat. Beda banget kan? Jadi, kenapa pergeseran teknologi ini penting banget? Well, ini semua soal mengubah perhitungan ekonomi dan efektivitas pertahanan udara. Intinya, aturan mainnya lagi ditulis ulang. Jadi, gimana sih cara senjata-senjata ini ngerusak sistem pertahanan yang mahal-mahal itu? Ada 3 jurus mematikan. Pertama, kecepatannya bikin waktu reaksi hampir nol. Kedua, manuvernya bikin komputer pertahanan nggak bisa nebak dia mau kemana. Dan yang ketiga, ini yang paling cerdik. Dia bisa datang keroyokan bareng drone-drone murah buat bikin sistem pertahanan kewalahan.
Dan inilah matematika brutal dari perang modern. Anda dipaksa menembakkan rudal pencegat seharga lebih dari 3 juta dolar, seharga mobil super, cuma buat ngejatuhin drone yang harganya mungkin cuma beberapa ribu dolar. Ini strategi yang nggak akan bertahan lama. Dalam perang adu banyak, pihak yang bertahan bisa bangkrut duluan sebelum penyerang kehabisan amunisi murahnya. Tapi tunggu dulu, penting juga untuk kita lihat dari sisi yang lain. Banyak analis barat yang masih skeptis. Mereka bilang, klaim-klaim ini kan belum ada yang verifikasi secara independen, dan sistem senjata baru kayak Fatah 2 ini belum terbukti di medan perang sesungguhnya. Jadi, masih ada tanda tanya besar soal keandalannya di lapangan. Jadi, apa artinya semua ini? Apa perisai selamanya sudah dikalahkan oleh pedang? Atau jangan-jangan ini cuma awal dari babak baru perlombaan teknologi di mana para ilmuwan sekarang berlomba-lomba menciptakan perisai generasi baru buat melawan pedang hipersonik ini? Satu hal yang pasti, aturan mainnya sudah berubah dan masa depan peperangan sedang ditulis ulang tepat di depan mata kita.